Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar. Wa ala alihi al-athhar. Wa ashabihi al-abrar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana. Wa alhimna rushdana. Wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa imanan thabitan. Wa yakinan rasikhan. Wa qalban khashian. Wa lisanan dzakiran. Wa rizqan halalan thayyiban. Wa amalan salihan mutaqabbala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita kesehatan, keimanan, dan tentu saja taufik dan hidayahnya untuk melanjutkan pelajaran kita tentang generasi terbaik dalam umat ini. Ini sekaligus kami ingatkan kembali betapa urgennya untuk kita mempelajari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di dalam surah At-Taubah ayat 100, orang yang masuk ke dalam surga itu adalah 3 golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Inilah 3 golongan di surah At-Taubah ini yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang pertama, pemirsa sekalian, adalah orang-orang muhajirin. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin. Ini kelompok pertama yang Allah masukkan ke dalam surga. Dan kita tentu saja sudah tertutup peluang kita untuk menjadi orang muhajirin. Karena fatrah zamannya ini, fase ini sudah selesai. Qad madha, sudah lewat. Ya. Kemudian kelompok yang kedua yang Allah akan masukkan ke dalam surga adalah wal ansor. Adalah orang-orang ansor, sahabat-sahabat yang ada di Madinah, yang kemudian menanggung atau membantu kehidupan orang muhajirin yang datang berhijrah. Ya, ini pun peluang kita sudah tidak bisa masuk ke dalam golongan orang ansor. Ini juga fatrah zamannya yang sudah lewat. Ya, masa ini sudah berlalu sehingga tidak ada peluang kita untuk masuk sebagai golongan yang kedua ini, jamaah sekalian. Golongan yang ketiga yang Allah sebutkan adalah walladzina tabauhum bi ihsan. Yang kelompok yang ketiga yang Allah akan masukkan ke dalam surga adalah walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka yang mengikuti 2 kelompok tadi dengan baik. Siapa mereka, jamaah sekalian? Mereka yang mengikuti kelompok muhajirin dan ansor. Nah, inilah sisa peluang kita, jamaah sekalian. Ya, dan kita bisa masuk surga insyaallah ta'ala dengan mengikuti siapa? Dengan mengikuti muhajirin dan ansor ini. Bagaimana mereka adalah murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik umat ini yang Allah garansi di dalam Al-Quran. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah menyiapkan untuk 3 golongan ini, 3 kelompok ini, apa itu? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar, ya, dan kemenangan sejati seorang mukmin tatkala ia telah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 kelompok yang Allah akan masukkan ke dalam surganya. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansor, dan yang ketiga tidak ada jalannya kecuali mengikuti mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka yang meneladani, mengikuti 2 kelompok tadi, muhajirin dan ansor, dengan mengikuti dengan cara yang baik. Dan jamaah sekalian, a'azzakumullah, tahap pertama dari mengikuti itu sebagaimana yang kita sebutkan adalah dengan mengenal generasi ini.
Ya, bagaimana mungkin kita mengikuti sesuatu yang kita tidak cintai? Dan bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu yang kita tidak kenali? Maka dengan belajarnya kita terhadap kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini, orang-orang yang Allah ridhoi dan kita pun ridho terhadap Allah Jalla Jalalu. Dan inilah wasiat juga sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Abdullah bin Mas'ud di depan tabi'in, di depan murid-muridnya, ia mengatakan, "Man kana minkum mustannah," siapa yang ingin mengambil sunnah, siapa yang ingin mengikuti seseorang, falyastanna liman qad mata. Hendaknya ia mengikuti orang yang sudah meninggal. Siapa orang yang sudah meninggal di masanya Abdullah bin Mas'ud? Yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup itu belum selamat dari yang namanya fitnah. Ya, dan ini tips yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam meneladani seseorang. Kalau ingin mengambil teladan, maka ambil teladan orang yang sudah selesai dengan hidupnya, yang sudah selamat dari fitnah, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, kalau orangnya masih hidup, kita tentu saja bisa mengidolakan, ya bisa menjadikannya inspirasi, tetapi tentu dengan hal-hal yang sifatnya proporsional, ya, tentu dengan hal-hal yang sifatnya wajar. Karena kenapa, kata Abdullah bin Mas'ud? Karena orang yang masih hidup itu belum selamat dari fitnah. Ya, dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah golongan yang sudah digaransi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat-sahabatku yang sezaman dengan Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu atba'ut tabi'in, yaitu tabi'in, kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in. Jadi jamaah sekalian, ini yang senantiasa kemudian kita jadikan patokan di dalam beragama kita. Bagaimana salaf kita ini kita jadikan sebagai inspirasi kita, sebagai teladan kita dalam beragama. Karena kata Abdullah bin Umar, ya, man kana mustannan falyastanna biman qadamat. Ya, siapa yang ingin mengambil sunnah, hendaknya yang mengambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Kenapa jamaah sekalian kita harus mengambil sunnah dari sahabat yang sudah meninggal? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhihi ummah. Kanu khaira hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baik generasi terbaik dari umat ini. Ya, abarraha kuluban. Mereka adalah orang yang paling memiliki hati yang terbaik. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bagaimana keutamaan sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela, jangan kalian menghina sahabat-sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba. Sekiranya pun kalian berinfak dengan emas yang sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Tidak sampai, tidak satu grade, tidak sama dengan infaknya para sahabatku yang hanya satu mud. Bahkan setengah mud sekalipun tidak menyamai infaknya para sahabat, jamaah sekalian. Ini menunjukkan kehormatan yang mereka miliki, ketinggian kedudukan yang mereka miliki, sampai Rasulullah mengatakan, jangan engkau menghina sahabatku, jangan engkau mencela sahabatku. Sekiranya pun kalian berinfak dengan emas yang sebesar gunung, itu belum sebanding dengan infak mereka yang satu mud, bahkan setengahnya pun mereka lebih baik, jamaah sekalian. Kenapa? Karena mereka memiliki kualitas hati yang terbaik, kata Abdullah bin Umar. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ya, wa a'maqaha ilman, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang terdalam. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran turun dengan bahasa mereka, lisan dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa mereka, dan mereka melihat langsung bagaimana tatbik, bagaimana penerapan teks-teks agama itu terhadap kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka lah orang yang paling paham terhadap urusan agama ini, karena mereka melihat langsung
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan agama yang mulia ini. Wa aqallaha takallufan, dan mereka adalah orang yang tidak suka memberat-beratkan diri, berbuat yang aneh-aneh, berbuat yang berlebih-lebihan. Iya, sebagaimana pesan salaf kita, ya, bersederhana dalam ibadah tetapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada dengan ibadah yang banyak tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja jamaah sekalian, ya, sebaik-baik untuk kemudian mereka yang mentransmisikan pesan-pesan Rasulullah, penerapan Rasulullah terhadap agama ini tentu saja melalui para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan jamaah sekalian azzakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan bahwa orang Yahudi dahulu terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi dari golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Ya, semua kata Rasulullah masuk ke dalam neraka kecuali satu kelompok. Siapa kelompok ini jamaah sekalian? Rasulullah tidak menyebutkan nama, Rasulullah tidak menyebutkan merek, tetapi Rasulullah menyebutkan sifat mereka yang akan masuk surga dari sekian banyak kelompok-kelompok yang ada. Apa kata Rasulullah? Mereka yang mengikuti jalan yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Jalan yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini urgennya jamaah sekalian untuk senantiasa kita mempelajari kehidupan Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya, karena sekali lagi Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, dan mengikuti mereka tentu berangkat dari cinta, dan cinta yang sesungguhnya adalah berangkat dari sesuatu yang kita ketahui tentang apa yang kita cintai. Jamaah sekalian a'azzakumullah. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa Sulhu Hudaybiyah dan pada peristiwa Tabuk. Ya, di peristiwa Hudaybiyah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya disodorkan perjanjian ya oleh utusan orang-orang Quraisy, bahkan Umar merasa direndahkan, kaum muslimin direndahkan dengan perjanjian itu. Akan tetapi datang Abu Bakar yang kemudian tetap konsisten mendukung apapun pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat Umar mengatakan fama hadhihi daniyah, kehinaan apa ini? Kenapa kita harus terhina seperti ini? Bukankah engkau seorang nabi ya Rasulullah? Dan bukankah kita berada di atas kebenaran sementara mereka di atas kebatilan? Ya, Rasulullah hanya menjawab singkat, ya, innama ana abduhu wa rasuluh, saya ini hanyalah hamba dan utusan Allah, dan saya tidak bermaksiat kepada Allah, kata Rasulullah, wallahu huwa nasir, dan Allah lah yang akan menjadi penolongku. Ya, kemudian ya Umar bin Khattab yang masih kecewa karena Rasul menyetujui perjanjian Hudaybiyah itu, ya kemudian datang kepada Abu Bakar mengonfirmasi kenapa kaum muslimin harus terhina dengan tawaran perjanjian yang diberikan oleh orang kafir Quraisy. Ternyata jawaban Abu Bakar sama persis dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama huwa abduhu wa rasuluh. Ya, Muhammad itu, Rasulullah itu adalah hamba sekaligus utusan Allah, dan ia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwa nasiruh, dan Allah yang akan menjadi penolongnya. Persis dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ya, dengan apa yang disampaikan Abu Bakar, padahal dalam waktu dan kesempatan yang berbeda, dan Abu Bakar tidak, kata ulama kita, tidak mendengar hal itu, tetapi ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mampu mengetahui dan memahami sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian a'azzakumullah, kemudian setelah itu ada peristiwa Tabuk. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya yang tengah kepayahan, ya kesusahan dengan kondisi ekonomi yang tidak mendukung untuk peperangan, tetapi ternyata akan ada serangan dari imperium besar. Ya, saat itu Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya dengan keadaan seadanya. Ya, dan saat itu
kaum muslimin kehausan. Ya, saking beratnya kondisi sampai air itu harus diambil dari dalam tubuh unta. Ya, karena unta itu yang kemudian menyimpan perbendaharaan air di dalam tubuhnya. Disembeli unta itu kemudian sekedar untuk diambil airnya untuk diminum. Sampai-sampai sahabat mengatakan kami serasanya sudah kayak ingin meninggal. Saking beratnya haus yang mereka derita jamaah sekalian. Puncak musim panas, mereka harus keluar negeri untuk kemudian menyambut pasukan besar itu datang. Tetapi inilah kualitas para sahabat jamaah sekalian, yang saat itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan inisiatifnya minta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan kaum muslimin, dan saat itu juga Rasulullah mendoakan kaum muslimin, lalu turunlah hujan yang kemudian menghilangkan dahaga kaum muslimin. Jadi jamaah sekalian, betapa Abu Bakar As-Siddiq tokoh sentral dalam perjalanan umat ini. Semua kesempatan-kesempatan penting, momen-momen penting dalam perjalanan umat ini, di mana ada Rasulullah, di situ juga Abu Bakar. Makanya kesepakatan ulama kita menyebutkan tidak ada satupun peperangan yang di situ ada Rasulullah, kecuali juga di situ ada Abu Bakar di sampingnya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu inda mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat. Yaqulu Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, ya, Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ia memang sudah diwakafkan oleh ibunya untuk mengkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih sangat muda, ya, Rasulullah meninggal di saat Anas masih berusia belasan tahun. Ya, Anas bin Malik mengatakan, bainamal muslimin fi salatil fajri min yaumil itsnain. Ya, kaum muslimin saat itu ya lagi sholat subuh pada hari Senin. Ini merupakan hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Bakrin yusalli lahum, dan Abu Bakar saat itu sholat subuh itu kemudian mengimami sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam yafja'hum illa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad kasyafa sitra hujrati Aisyah. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membuka tabir, ya, karena rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung berhubungan dengan masjid, berbatasan langsung dengan Masjid Nabawi, ya, dengan raudhah yang ada sekarang. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Pemirsa yang pernah umroh tentu bisa ya membayangkan bagaimana keadaan saat itu rumah Rasulullah, meskipun ya rumahnya sangat sederhana sekali, hanya 3,5 meter kali 5 meter. Ya, saya kira ya kita tidak ada yang sampai memiliki rumah sesederhana itu. Tetapi begitulah dahulu rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, rumah yang kecil, rumah yang sederhana beralaskan tikar, tetapi jamaah sekalian, disinilah rumah tangga paling bahagia, rumah tangga terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini. Makanya kebahagiaan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kemewahan. Berapa banyak orang yang hidupnya mewah, tetapi tidak pernah tenang hatinya, tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin subuh hari itu, saat Abu Bakar As-Siddiq lagi mengimami kaum muslimin sholat subuh, Rasulullah membuka tabir yang membatasi antara rumahnya dengan masjid. Ia melihat sahabat-sahabatnya lagi sholat, karena Rasulullah saat itu sudah sakit keras dan ini merupakan hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasyafa sitra hujrati Aisyah fanadhara ilaihim wahum fi sufufis shalah. Rasulullah melihat kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabatnya sudah dalam keadaan lagi sholat dengan saf-saf yang rapi. Tsumma tabassama yadhak. Ya, Rasulullah kemudian tersenyum melihat sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau yadhak, tertawa melihat sahabatnya yang kemudian berbaris rapi dalam sholat subuh tersebut. Fanaqasa Abu Bakrin ala akibaihi liyasilas saf. Ya, Abu Bakar saat itu jamaah sekalian ya berkeinginan ya agar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian melanjutkan mengimami kaum muslimin. Ya, mereka merasa Rasulullah ini sudah kuat, ya bisa kembali mengimami kaum muslimin. Wa dhanna anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuridu an yakhruja ila shalah. Mereka menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar bersama dengan kaum muslimin untuk sholat bersama seperti semula. Ternyata jamaah sekalian, faqala Anas wa hammal muslimuna ayyaftatinu fi sholatihim. Ya, saat itu kaum muslimin itu terfitnah dalam sholat mereka. Maksudnya mereka tidak bisa fokus. Ya, mereka tentu saja sedih dengan sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas mereka lagi sholat, ternyata Rasulullah membuka sitar dan beliau tersenyum kepada sahabat-sahabat yang lagi sholat. Sahabat Rasulullah tidak bisa fokus dengan sholatnya. Kenapa jamaah sekalian? Farahan bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena gembiranya mereka. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah baikan. Ya, sudah baikan. Akan tetapi jamaah sekalian, fa asyara ilaihim biyadihi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangannya bahwa an atimmu sholatakum, bahwa sempurnakan sholat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa sholat bersama dengan sahabat-sahabatnya karena sakit yang beliau derita, tetapi beliau menyempatkan diri kali terakhir beliau melihat sahabat-sahabatnya dan beliau tersenyum. Beliau tersenyum indah kepada sahabat-sahabatnya yang lagi sholat. Kemudian apa? Selanjutnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali masuk ke kamar beliau. Tsumma dakhala al-hujrata wa arkha as-sitra. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali masuk ke dalam biliknya dan kemudian menutup kembali sitar itu, dan kembali kaum muslimin diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi dzalikal yaum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di hari itu, pemirsa sekalian, a'azzakumullah. Seakan-akan tadi senyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya itu adalah keridhaan beliau. Bagaimana ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar yang mengimami sahabat-sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu lagi berdiri sholat bersama dengan mereka, akan tetapi Rasulullah memberikan isyarat dengan senyumnya bahwa ia meridhoi Abu Bakar memimpin sahabat-sahabatnya dalam urusan agamanya, maka apatah lagi dalam urusan akhiratnya. Kalau dalam perkara akhirat saja yang merupakan puncak dari perkara kita, urusan kita, maka bagaimana lagi sekedar untuk mengatur urusan yang sifatnya dunia, masalah politik, ekonomi dan yang lainnya. Dan pada hari itu pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wa jaa Abu Bakr As-Siddiq wa Umar yukallimun nas. Saat itu kemudian datang Abu Bakar dan Umar dan berbicara dengan orang-orang yang sudah begitu sedih. Ya, kata sahabat Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan, membuat Madinah ini bercahaya selain dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah saat beliau berhijrah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih gelap di kota Madinah, membuat orang Madinah sedih, kecuali saat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang sedih bercampur bingung jamaah sekalian. Mereka kaget. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mereka. Tetapi mereka juga bingung, apakah betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat? Banyak yang tidak bisa bicara apa-apa, banyak yang terdiam. Bahkan Umar itu marah besar terhadap orang yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Umar mengatakan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi kecuali perginya Musa untuk ketemu Tuhannya, dan ia akan kembali untuk memotong tangan-tangan orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Saking beratnya kondisi saat itu jamaah sekalian. Sahabat banyak yang tidak bisa menerima kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat. Bahkan sahabat sekaliber Umar karena girohnya, karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rasulullah belum wafat. Perginya Rasulullah hanya seperti perginya Musa untuk menemui Tuhannya dan akan kembali lagi kepada umatnya. Akan tetapi jamaah sekalian, Abu Bakar ya kemudian masuk ke dalam bilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau masuk ke dalam. Ya, kemudian
Abu Bakar ya, mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabbalahu wa qala ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ya tibta hayyan wa mayyitan. Ya Rasulullah ya sungguh engkau adalah orang yang mulia baik dalam keadaan semasa hidupmu maupun setelah wafatmu. Walladzi nafsi biyadih ya demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yudhikukallahu mautatain abada. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikanmu rasa kematian dua kali. Artinya tidak akan ada lagi kematian setelah ini ya Rasulullah. Tsumma kharaja wa Umar yukallimun nas. Abu Bakar kemudian keluar dan melihat Umar yang lagi berbicara dengan orang-orang yang lagi bingung. Ini sebenarnya gimana? Apakah betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Ya, dan mereka begitu bersedih mendengar hal ini jamaah sekalian. Maka disinilah kualitas seorang Abu Bakar. Ia kemudian mengatakan, ijlis ya Umar, duduk wahai Umar. Ya, kemudian falamma takallama Abu Bakrin jalas. Saat Abu Bakar mulai berbicara, baru kemudian Umar duduk sebagai penghormatannya terhadap Abu Bakar, orang kedua di umat ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, ya, ia kemudian menemui manusia fa'aqbalan nasu jami'an ala Abi Bakrin fahamidallaha wa athna alaih. Kemudian Abu Bakar mengucapkan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala wa qala, kemudian Abu Bakar berkata, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat. Ya. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak akan pernah mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar menyampaikan dalilnya dan mengingatkan sahabat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad ini akan meninggal dan semua orang pun juga akan meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 30. Kemudian Abu Bakar menyampaikan dalil yang lain, wa qala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u kutilang qalabatum ala aqabikum. Muhammad itu adalah tak lain dan tak bukan adalah utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, dan sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'u kutilang qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad ini wafat ataukah kemudian gugur, in qalabatum ala aqabikum, lalu engkau ingin kembali ke kufuran, engkau ingin kembali kepada masa lalu kalian yang jahiliyah. Sahabat-sahabat tentu hafal dengan ayat ini jamaah sekalian. Tetapi karena kesedihan yang mereka hadapi, beratnya mereka rasakan ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan hilang hafalan tentang ayat ini. Tetapi tidak dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengingatkan tentang ayat ini jamaah sekalian. Barulah setelah Abu Bakar menyampaikan ayat ini, ya fanasyajan nasu yabkun, barulah semua orang akhirnya menangis. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Mereka baru sadar dan mereka ingat ternyata ada ayat yang seperti ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan wafat. Ya, kita ingat Abu Bakar memang melihat dari sisi yang kadangkala tidak dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lama setelah itu Rasulullah akan meninggal nantinya, Rasulullah berkhutbah di depan sahabat-sahabatnya. Rasulullah mengatakan bahwa ada seseorang yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan dunia, kehidupan dunia ini, ataukah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mendengarkan khutbah Rasulullah, tetapi cuma Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menangis tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu jamaah sekalian.
Orang bertanya, ya kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Bukankah hal yang biasa? Sudah sering kita dengar yang seperti ini. Ada orang dikasih pilihan kenikmatan dunia dengan apa yang ada di sisi Allah. Ternyata orang ini lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Ini kan sangat normatif sekali. Tetapi kata Abu Bakar melihat dari sisi yang berbeda. Abu Bakar mengatakan, tahukah engkau bahwa seseorang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau maksudkan dalam khutbahnya itu adalah beliau sendiri. Artinya beliau akan lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau akan meninggalkan kita. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah, tatkala turun ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, hari di mana telah kusempurnakan agama kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Saat itu jamaah sekalian, tentu saja semua sahabat bahagia dengan kesempurnaan agama ini. Bahkan orang Yahudi mengatakan, ayatun nazalat alaikum, ada ayat yang turun pada kalian. Kata orang Yahudi kepada Umar, ya, sekiranya ayat itu turun pada kami, la ja'alna idan, maka kami akan menjadikannya sebagai hari Id, sebagai hari raya, yaitu ayat yang tadi, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari di mana telah kusempurnakan agamamu, telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, justru kemudian cuma Abu Bakar yang menangis jamaah sekalian. Ia melihat sisi lain dari ayat ini, bukan sekedar kesempurnaan agama, tetapi sisi lainnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak lama lagi akan meninggalkan mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tujuan utamanya hadir di tengah sahabat adalah untuk menyampaikan risalah. Kalau risalah sudah sempurna, agama sudah sempurna, itu artinya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Dan kalau tugas sudah selesai, maka tidak lama lagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan sahabatnya. Ya, jamaah sekalian, ya, selanjutnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan datang Abu Bakar menenangkan sahabat-sahabatnya, ini menunjukkan kepada kita bagaimana tugas utama seorang alim, ya, seorang yang memiliki ilmu, bagaimana ia menenangkan masyarakat, bagaimana ia menjadi sosok yang menjadi penyejuk masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, apalagi di era kemudian ya, desas-desus, berita-berita yang tidak benar itu kadang silih berganti, membuat orang cemas, membuat orang khawatir. Maka disinilah pentingnya muncul seorang alim seperti Abu Bakar. Sosok yang menyejukkan, sosok yang memberikan pencerahan, sosok yang memberikan solusi dan menenangkan umat. Jangan malah sebaliknya kita mengambil andil untuk ikut membuat umat cemas, ikut membuat umat panik, bahkan tidak memberikan kesejukan dan pencerahan di tengah-tengah umat. Inilah keteladanan yang Abu Bakar berikan kepada kita jamaah sekalian, bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang menenangkan umat, menenangkan sahabat-sahabatnya di saat mereka menghadapi kondisi yang begitu berat. Iya. Lama ta'akkada linnasi mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da khutbati as-Siddiq, tatkala sahabat-sahabat ya, sudah yakin dengan wafatnya Rasulullah karena apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, ijtama'atil ansor ila Sa'ad bin Ubadah fi Sakifati Bani Sa'idah. Maka sahabat-sahabat dari kalangan Ansor ini berkumpul ya di Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Sakifah ini disinilah orang Ansor berkumpul untuk ya suksesi kepemimpinan. Ya, karena pemimpin mereka ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik orang Ansor maupun orang Muhajirin dan seluruh kaum muslimin tentu saja, dan Madinah secara umumnya. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, siapa yang akan menggantikannya? Ya, siapa yang akan menggantikan beliau alaihi salatu wassalam? Maka orang-orang Ansor langsung berkumpul kepada pemimpinnya orang Ansor, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Ya, kalau Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Ansor yang lain itu kan sudah wafat ya di sekitaran perang Ahzab. Akan tetapi jamaah sekalian, ya, siapa? Sa'ad bin Ubadah ini masih hidup. Ya, ini sahabat Rasulullah
dari kalangan Ansor, dan orang-orang Ansor langsung ingin mendaulat. Ingin mendaulat siapa? Ingin mendaulat Sa'ad bin Ubadah, ya, pemimpin mereka. Ya, saat itulah kemudian datang Umar dan Abu Bakar. Ya, Umar sudah mempersiapkan ya apa nanti yang akan ia sampaikan kepada orang Ansor. Tapi ternyata Abu Bakar juga sudah mempersiapkan ya hujah kepada sahabat-sahabatnya dari kalangan Ansor, karena ada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan di umat ini adalah miliknya orang-orang Quraisy. Ya. Adapun orang-orang Ansor, ya Umar bin Abu Bakar Siddiq mengingatkan tentang keutamaan orang Ansor. Bagaimana mereka yang menampung orang-orang Muhajirin, mereka yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah di kampungnya sendiri ditindas, diintimidasi, tapi orang-orang Ansor lah yang kemudian menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memberikan tumpangan kepada orang-orang Muhajirin, membantu orang-orang Muhajirin dan seterusnya. Akan tetapi ada pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan dalam umat ini adalah miliknya orang Quraisy, yaitu para Muhajirin dari kalangan Quraisy. Ya, saat itu jamaah sekalian, ya, al-Ansor yaqulun, ya, orang-orang Ansor mengatakan begini saja, minna amirun wa minkum amir. Bagaimana kalau kalian ini punya pemimpin juga, orang Muhajirin mendaulat pemimpinnya, wa minna amir, dan kami pun juga mendaulat pemimpin. Jadi ada dua kepemimpinan, tawarannya orang Ansor. Orang-orang Muhajirin punya pemimpinnya sendiri, dan orang-orang Ansor punya pemimpinnya sendiri. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, Quraisy ulatu hadzal amri. Ya, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang akan memimpin urusan umat ini, karena adanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah bicara Abu Bakar, Umar langsung kemudian berbicara dan mengatakan, ya ma'syaral ansor, wahai sekalian orang-orang Ansor, alastum ta'lamuna anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amar Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Bukankah kalian tahu dengan baik bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian qalu bala. Iya, orang-orang Ansor dan sahabat yang lain mengatakan, betul wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan, qala fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Abu Bakar. Siapa di antara kalian, kata Umar, yang merasa lebih baik dari Abu Bakar? Siapa di antara kalian yang ingin mendahului Abu Bakar, kata Umar, orang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami kaum muslimin, untuk mengimami sahabat-sahabatnya. Qalu na'udzu billahi an nataqaddama Abu Bakar. Sahabat-sahabat baik dari kalangan Ansor saat itu maupun sahabat yang lain mengatakan, na'udzu billahi an nataqaddama Abu Bakar. Kami berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari merasa lebih baik dari Abu Bakar. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendahului Abu Bakar. Kemudian akhadha Umaru biyadi Abi Bakar. Ya. Umar kemudian mengambil tangan Abu Bakar dan mengatakan, man lahu hadhis thalatha. Siapa siapa pihak ketiga di dalam ayat ini, idhuma fil ghar. Ya. Tatkala dua orang ini dahulu, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, siapa pihak ketiga di antara mereka? Jawabannya tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Idh yaqulu li sahibihi man huma. Siapa dua orang dahulu yang berada dalam kondisi genting, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, dia adalah Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Siapa yang bersama dengan dua orang ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan al-ma'iyatul khassah, kebersamaan khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Tsumma basata yadahu fabaya'ahu. Kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian membentangkan tangannya dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma qala, kemudian siapa? Umar mengatakan, bayi'uhu fabaya'ahun nas. Berbaiatlah kepada Abu Bakar, maka semua manusia akhirnya berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian, saat itulah resmi kemudian Abu Bakar menjadi khalifah pertama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu-satunya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelari sebagai khalifatul Rasul. Satu-satunya pemimpin umat ini yang digelar sebagai khalifatul Rasul. Nanti di masa Umar dan setelahnya baru digelari dengan Amirul Mukminin. Adapun di masa Abu Bakar, gelar Amirul Mukminin ini belum dipakai, tetapi dengan gelar Khalifatul Rasul. Khalifah itu artinya pengganti, pengganti Rasul. Kalau di masa Umar dipakai lagi istilah khalifah, maka akan panjang Khalifati Rasul. Apalagi di masa Utsman, Khalifati Rasul. Di masa Ali lebih panjang lagi. Maka cuma dipakai di masa Abu Bakar, yaitu Khalifatul Rasulillah atau Khalifatul Rasul. Tetapi nanti setelah di masa siapa? Umar bin Khattab, baru kemudian peristilahan Amirul Mukminin dipakai. Jadi ini merupakan satu-satunya pemimpin di dalam Islam yang bergelar Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus urusan umat ini. Saya kira ini jamaah sekalian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dan senantiasa kami ingatkan bahwa kita mempelajari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita betul-betul mencintai mereka, dan dengan cinta itu kita harapkan bisa mengikuti mereka. Kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang mengikuti yang kita sebutkan tadi, muhajirin dan ansor. Karena sekali lagi, untuk menjadi orang muhajirin peluangnya sudah tertutup, untuk menjadi orang-orang ansor juga tidak mungkin. Maka satu peluang yang tersisa bagi kita adalah bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut mereka, mengikuti mereka dengan ittiba terbaik, dengan cara terbaik yang dengannya mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan generasi terbaik ini di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nantilah di surganya kita ketemu dengan Abu Bakar, sosok yang selama ini kita pelajari di setiap pekannya ini. Mudah-mudahan di sanalah kita bernostalgia dengan Abu Bakar. Ini yang dahulu kita pelajari sejarahnya, ini yang dahulu kita pelajari hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita husnul khotimah, dan kemudian mengumpulkan kita dengan generasi terbaik umat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.